Lex nemini operator inicum neminini facit injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan pada siapapun dan hukum tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok praktik peradilan pidana ingin memperkenalkan diri dengan saya Nia Nasredi sebagai panitera dan saya Jeremy Sobi sebagai Hakim Ketua. Saya Syahira Tegutin sebagai Hakim Anggota 1. Saya Monika Melmanetowati sebagai Hakim Anggota 2. saya Angel Silagan sebagai Jaksa Penuntut Umum 1. Saya M. Prayoga Edel Fitri, Jaksa Penuntut Umum 2. Saya Elvinol Temangger sebagai penasihat hukum 1. Saya Azhar Hidik sebagai penasihat kedua. Saya Dion Alfani Simulon selaku terdakwa. Saya Desi Kristina selaku saksi. Para jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Perhatian semuanya, sidang akan dimulai. Majelis hakim juga memerintahkan para pengunjung persidangan untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Dan bagi rekan-rekan media yang meliput, merekam, dan mengambil gambar selama jalannya persidangan, majelis hakim mengizinkan selama hal tersebut tidak mengganggu jalannya persidangan. Bisa dimengerti? Bisa, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum sudah siap mengikuti jalannya persidangan. Siap, Yang Mulia. Persidangan umum Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 dengan nama terdakwa Dion Alfani Simbolon alias Dion dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa ke persidangan. Baik, Yang Mulia. Petugas mohon menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Baik, Pak. Silakan duduk, saudara. Apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan siap untuk diperiksa? Siap, Yang Mulia. Apakah benar nama saudara Dion Alfani Simbolon, tempat tanggal lahir di Jambi, 13 April 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, tidak bekerja, alamat Jalan Letjen Suprapto Effendi, RT 01 RW 03 Kelurahan Telanekura, Kecamatan Telanekura, Kota Jambi, benar? Ya, benar, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan didampingi penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Saya akan didampingi oleh penasihat hukum, Yang Mulia. Apakah benar ini penasihat hukum saudara? Benar, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan ke depan untuk menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa khusus saudara. Baiklah, agenda hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah terdakwa dan saudari penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaannya? Sudah, Yang Mulia.
Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat dakwaan dan alat buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang terhormat Majelis Hakim, kemudian penasihat hukum, izinkan saya untuk membacakan surat dakwaan. Absolut sentiatia expositor non indigit. Sebuah dalil yang bersederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Saya akan membacakan surat dakwaan. Kejaksaan Negeri Jambi untuk keadilan. Surat dakwaan. Identitas terdakwa. Nama lengkap Dion Alpandi Simbolon alias Pandi. Tempat lahir Jakarta. Umur tanggal lahir 23 tahun 25 Juli 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal di Jalan Lejen Suprapto Effendi RT 01 RW 03 Kelurahan Telanai Pura Kecamatan Telanai Kota Jambi. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan pegawai swasta. Pendidikan SMA. Penahanan penyidik Polri sejak tanggal 2 Mei 2021 hingga 21 Mei 2021. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2021. Penuntut umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 14 Juni 2021. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021. Dakwaan yang pertama, bahwa ia terdakwa Dion Alpandi Simbolon alias Pandi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2021 sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021 bertempat di kantor koperasi Bank Jambi di Perumahan Kota Baru Indah, Blok E, nomor 49, RT 30, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, atau setidaknya disebut tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Kejadian bermula di saat pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2021, adanya sedang melakukan kebersihan di dekat pekarangan kantor koperasi Bank Jambi. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Dion Alpandi Simbolon alias Pandi dan Aldoi si korban mengalami pertengkaran, namun hal itu bisa diantisipasi oleh teman-temannya. Dari pertengkaran tersebut, muka dan hidung Dion Alpandi Simbolon mengalami penggengkakan sehingga harus diurut. Sehabis pulang dari tukang urut, Aldoi senyum sinis kepada Dion Alpandi Simbolon dikarenakan muka dan hidungnya mengalami penggengkakan. Mengingat kembali kepada 2 minggu yang lalu, Dion dan Aldoi pernah mengalami pertengkaran dikarenakan Aldoi membangunkannya dengan kaki dan tidak sopan. Hal ini membuat Dion alias Pandi sakit hati dengan perbuatan Aldoi. Kemudian pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Dion berniat menenangkan pikiran Dion Alpandi. Alhasil mereka berdua berjalan-jalan ke Citra Raya. Maghrib pun tiba, mereka berdua segera kembali ke kantor. Perangai yang bengis Dion Alpandi Simbolon masih membara, sehingga setiba di kantor ia mengambil pisau yang ia beli untuk menusuk Aldoi. Ia lagi duduk di ruang belakang bersama yang lainnya sedang main HP. Kemudian setelah berada dalam kantor Dion Alpandi masuk ke dapur pura-pura makan dan mengambil batu gilingan dan mendekati korban lalu memukul dahi atau kepala depan dengan batu giling 1 kali dengan tangan kanan pelaku dan korban berdiri melihat hal tersebut. Ia mengeluarkan pisau dari pinggang dengan tangan kanan ke arah dada, pinggang dan perut korban beberapa kali dan korban pun langsung ambruk di lantai. Dan terdakwa langsung lari dan membuang pisau tersebut di dekat korban. Setelah berada di luar, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung lari ke arah rumah kediamannya di Villa Karya P nomor 5 Muara Jambi, Jambi luar kota. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan Visum et Repertum RSU Rimbo Medica tanggal 2 Februari 2020 ditandatangani oleh Dr. Wilaren Sekutri dengan kesimpulan sebagai berikut. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur 28 tahun, ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka di dahi tengah atas, di sela iga 6-7 garis tengah dada kiri, di pinggang belakang kiri, di lengan atas bagian belakang, dan di mata kaki kiri sebelah dalam dengan berbagai ukuran. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua,
Adapun isinya yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jambi 16 Juli 2021. Jaksa penuntut umum M. Prayoga Idul Fitri SHMH dan Angelika Rotua SHMH. Ajun Jaksa Madya ERB 129099. Terima kasih mulia. Apakah saudara terdakwa sudah mengerti dan tidak keberatan dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti dan tidak keberatan yang mulia. Apakah saudari penasihat hukum sudah mengerti dan tidak keberatan dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas surat dakwaan jaksa penuntut umum? Tidak yang mulia. Baiklah. Karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 183/2021 Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion akan ditunda dan dilanjutkan kembali hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa. Dengan ini, sidang ditunda. Sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 183/2021/2021 Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 dengan nama terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari penuntut umum dan keterangan terdakwa. Petugas silakan membawa saksi ke ruang persidangan. Siap, Yang Mulia. Saudara saksi silakan ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, saudari wajib disumpah terlebih dahulu. Menurut keyakinan saudari, bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Baik, saudari saksi. Apakah saudari saksi mendengar suara saya? Mendengar. Saudari saksi, harap mengikuti apa yang saya ucapkan. Saya berjanji bahwa saya menjadi saksi di muka sidang akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, silakan duduk. Saudara saksi, apakah saudara saksi sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Apakah benar nama saudari Desi Kristina, umur 23 tahun, lahir di Jambi pada tanggal 20 Oktober 1995, agama Kristen Protestan, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Kapten Tandian nomor 21 Kecamatan Telanek Pura, Kota Jambi. Benar? Benar yang mulia. Apakah saudari tahu kenapa dihadirkan ke persidangan ini? Tahu yang mulia. Apakah saudari saksi sudah diperiksa oleh penyidik di kepolisian? Tidak yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Saudari saksi, coba jelaskan bagaimana kronologi pada perkara ini. Yang
Yang saya ketahui sih Bu, awalnya itu si korban sering mengejek terdakwa dan antara korban dan terdakwa sering bertengkar hebat walaupun dengan akibat yang dinilai sepele. Setelah itu saya mendengar korban telah tewas mengenaskan. Apa saja yang dapat saudara jelaskan perbuatan terhadap korban sebelum ditemukan tewas? Kalau itu saya kurang mengetahui apa saja yang pastinya Bu. Korban hanya mengatakan mereka sering ribut besar dan korban sering mendapatkan cacian dan hinaan dari terdakwa. Kepada jaksa penuntut umum, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, saya akan bertanya kepada saudari saksi. Saudari saksi, ketika Anda mendengar korban telah meninggal dunia, di mana posisi saudari pada saat itu? Pada saat itu saya mendengar kabar mengejutkan ini, saya berada di rumah bersama orang tua saya, Bu. Apakah saudari tahu bagaimana cara terdakwa menghabisi korban? Wah, kalau itu saya tidak mengetahui secara pastinya, Bu. Pernahkah saudari melihat bahwa terdakwa pernah menganiaya istrinya secara langsung? Pernah ketika saya sedang berkunjung ke rumah pelaku, saya melihat bahwa korban sedang dipukuli dan oleh pelaku dengan menggunakan sebuah gagang cangkul di punggung dan kaki korban. Baik, dari saya cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya mulia. Kepada saudari penasihat hukum, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia majelis hakim. Saudari saksi, tadi saudari mengatakan bahwa terdakwa Dion Avandi Simbolon alias Dion sering memukul istrinya. Apakah terdakwa sering melakukan hal tersebut dan dari mana saja Anda tahu? Saya mengetahuinya dari curhatan korban sendiri, Pak, kepada saya, dan terkadang saya menyaksikan kekerasan tersebut secara langsung. Dan apakah Anda dekat dengan korban? Saya memiliki kedekatan hanya sebatas teman curhat, Pak. Dari penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan? Tidak yang mulia, saya rasa cukup juga. Terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, dipersilakan kembali ke tempat duduk yang disediakan. Petugas, silakan membawa saudari saksi ke ruang persidangan. Siap yang mulia. Saudari saksi, silakan ke depan untuk menyerahkan kartu identitasnya. Saudari saksi, silakan duduk. Saudari saksi, apakah saudari saksi siap mengikuti persidangan hari ini? Bersedia yang mulia. Apakah benar nama saudara Fatma Husna, umur 23 tahun, lahir di Jambi pada tanggal 8 September 1997, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Lejen Suprapto Effendi, RT 01 RW 03 Kelurahan Telanai Pura, Kecamatan Telanai, Kota Jambi, benar? Benar yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa dihadirkan di persidangan ini? Tahu yang mulia. Apakah saudara saksi sudah diperiksa oleh penyidik kepolisian? Sudah yang mulia. Dikarenakan saudara saksi mengikuti persidangan ini secara online, saudara saksi dapat mengirimkan identitas saudari melalui email Pengadilan Negeri Jambi. Bisa dimengerti saudari? Mengerti yang mulia. Baik, saudari saksi, harap mengikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
sebenarnya. Baik, saudara saksi. Apakah saudari saksi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti persidangan yang mulia. Apakah benar nama saudari Fatma Husna, umur 23 tahun, lahir di Jambi pada tanggal 8 September 1997, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, pendidikan terakhir SMA, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Letjen Suprapto Effendi, RT 01 RW 03, Kelurahan Telanepura, Kecamatan Telanai, Kota Jambi. Benar? Benar yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa dihadirkan di persidangan ini? Tahu yang mulia. Apakah saudara saksi sudah diperiksa oleh penyidik kepolisian? Sudah yang mulia. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudari saksi, coba saudari jelaskan bagaimana kronologi pada perkara ini. Saat itu saya dan bersama rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat dan penyidik bahwa ditemukannya jasad dari teman satu kantor suami saya yang mulia. Saat itu saya mengira bahwa hal tersebut biasa saja, dan setelah sejam berikutnya saya diberitahu bahwa suami saya diduga telah membunuh korban di kantornya. Baik, apakah benar Anda sering dianiaya oleh terdakwa? Benar sekali yang mulia, saya sering dianiaya oleh terdakwa hanya karena perkara kecil. Saya sering mengalami pemukulan baik dengan tangan maupun benda tumpul di kaki dan dada saya yang mulia. Dari kejadian tersebut, apakah saudara selaku istrinya sering mendengar bahwa suami saudara ada permasalahan di kantornya? Tidak ada yang mulia. Saya rasa terdakwa tidak memiliki masalah apapun di kantornya. Baik. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saya akan bertanya kepada saudari saksi, apakah saudari tahu bahwa terdakwa pernah menganiaya orang lain selain saudara? Kalau menurut sepengetahuan saya, pernah yang mulia, terdakwa pernah menganiaya anak tetangga saya yang ketahuan masuk ke dalam rumah saya tanpa izin, dan kasus tersebut telah diselesaikan dengan kekeluargaan yang mulia. Baik, apakah Anda pernah melaporkan terdakwa Dion Alfandi Simbolon atas tindakan kekerasan yang Anda alami atau yang dilakukan terdakwa kepada orang lain? Tidak, Bu. Saya tidak pernah melaporkan hal ini kepada polisi karena saya takut ancaman bahwa saya akan dianiaya lebih keras lagi dan dibunuh bila melaporkan hal ini kepada polisi. Baik, apakah bisa dipastikan bahwa saudara terdakwa Dion apakah saudara terdakwa Dion Alfandi Simbolon pernah dibawa ke psikiater atau dokter jiwa untuk dapat memastikan bahwa terdakwa pernah didiagnosa mengalami temperamental dan emosi yang tidak terkendali? Tidak, Bu, saya tidak pernah membawa terdakwa dan dokter jiwa ataupun psikiater untuk mendiagnosa emosi terdakwa Dion Alfandi Simbolon. Baik, dari saya cukup ya mulia. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara yakin bahwa terdakwa Dion Alfandi Simbolon tidak pernah dijatuhi hukuman atau pidana akibat kekerasan tersebut? Yakin, Bu. Saya yakin bahwa terdakwa Dion Alfandi Simbolon tidak pernah dipenjara akibat tindakannya. Ya, baik. Apakah Anda pernah melihat bahwa terdakwa Dion Alfandi Simbolon bersahabat atau berteman dengan orang lain? Pernah, Bu. Saya sering melihat terdakwa Dion Alfandi Simbolon berteman baik dengan saksi Desi Kristina. Baik, yang mulia. Saya rasa cukup, yang mulia. Kepada saudara saksi, dipersilahkan kembali. Petugas, silakan membawa terdakwa ke ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan duduk. Baik, ya. Pada sidang yang lalu dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Apakah benar dakwaan yang dibacakan tersebut? Benar yang mulia.
Kalau memang benar dakwaan itu, coba saudara jelaskan kejadian. Pada saat itu saya ditangkap di hari Senin 2 Februari 2021 sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Lejen Suprapto, Effendi RT 01, RW 03, Kelurahan Telanai, Kecamatan Telanai, Kota Jambi, rumah kediaman saya, dan saya didakwa atas pembunuhan berencana yang tidak dilakukan terhadap teman kerja saya. Kepada hakim anggota, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Apa motivasi saudara untuk membunuh korban? Saya sebenarnya tidak punya niat untuk membunuh yang mulia. Namun, karena korban mendesak dan terus merendahkan harga diri saya, maka saya marah dan sakit hati kepada si korban. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah pada saat terdakwa melakukan aksi keji tersebut, apakah terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh alkohol atau juga obat-obat terlarang? Tidak, Pak. Saya sama sekali tidak mengonsumsi alkohol ataupun dipengaruhi oleh obat-obat terlarang. Apakah saudara pernah memiliki hubungan yang dekat dengan korban? Tidak, Pak. Saya hanya sebatas teman kerja saja. Saudara terdakwa, apakah Anda sebelum peristiwa pembunuhan Anda telah menyiapkan alat-alat untuk mengeksekusi korban? Benar, Pak. Sehari sebelum saya membunuh si korban, saya telah menyiapkan beberapa alat-alat untuk membunuh si korban. Dan apakah benar bahwa Anda juga telah memiliki perencanaan matang untuk membunuh korban? Sebenarnya si korban memaksa saya untuk melakukan hal ini, Pak. Dia yang meminta, dia yang memulai. Dari keterangan saudara tadi, sudah jelas bahwa saudara terdakwa memang berencana untuk membunuh korban. Bagaimana dengan tindakan kekerasan yang sering saudara terdakwa lakukan? Apakah saudara terdakwa melakukan hal tersebut dengan niat juga? Anda di mana? Kok pertanyaan Anda selalu menjebak saya? Jangan coba-coba dengan saya ya. Saudara terdakwa, mohon dijaga sikapnya ya. Dari saya cukup, Pak. Yang mulia. Kepada penasihat hukum terdakwa, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah saudara menyesal atas perbuatan yang saudara lakukan? Ya, sebenarnya saya sangat menyesali perbuatan saya, Pak. Cukup yang mulia. Baiklah. Setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa, maka Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana dalam tingkat pertama nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion, saya nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dengan ini, sidang ditunda. Sidang padat Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis 11 Maret 2021 dengan nama terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion. Dengan ini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, silakan dibacakan tuntutannya. Baik, terima kasih yang mulia. Surat tuntutan nomor register perkara 183 garing pidana berencana garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi. Identitas terdakwa, nama lengkap Dion Alfandi Simbolon alias Dion, tempat lahir Jakarta, umur 21 tahun, tanggal lahir 13 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Letjen Suprapto Effendi, RT 01, RW 03, Kelurahan Telanai Pura, Kecamatan Telanai, Kota Jambi. Agama Kristen, pekerjaan swasta, pendidikan SMA. Berdasarkan surat pelimpahan acara pemeriksaan biasa nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 dan surat penetapan hakim atau ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi
tanggal 10 Februari 2021, nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi. Hadirin sidang yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebagaimana telah dibacakan dan mohon untuk tidak dibacakan lagi. 1. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini, kami, Jaksa Penuntut Umum, akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Berikut poin-poin keterangan saksi. Yang pertama, saksi Fatma Husna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Pertama, saksi menerangkan bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan suami istri sah dengan terdakwa. Kedua, saksi menerangkan bahwa pernikahan dengan landasan saling mencintai dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan terdakwa sudah tidak baik lagi karena terdakwa mulai melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga kepadanya. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa permintaan saksi untuk dibelikan iPhone didasarkan atas keadaan ponsel saksi yang sudah rusak dan tanpa berniat untuk menekan terdakwa. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak menceritakan apapun tentang bercak darah di bajunya hingga polisi datang dan menangkap terdakwa. Selanjutnya, atas pernyataan saksi atas terdakwa tidak keberatan. Yang pertama itu saksi Desi Kristina di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut. Yang pertama, saksi menerangkan bahwa saksi mengenal dan memiliki hubungan rekan kantor hubungan rekan kantor di kantor koperasi Rizky Mandiri dengan terdakwa. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa saksi telah terhitung 3 tahun menjadi rekan kerja terdakwa. Selanjutnya, saksi menerangkan bahwa terdakwa memiliki kesulitan mengatur emosi, sehingga sering terlibat pertengkaran dengan rekan-rekan kerja lainnya termasuk dengan saksi. Selanjutnya, keterangan terdakwa. Poin pertama, bahwa benar terdakwa ditangkap pada 2 Februari 2021 sekitar jam 08.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Letjen Suprapto, Effendi RT 01 RW 03, Kelurahan Telanaipura, Kecamatan Telanai, Kota Jambi, tepatnya di kediaman terdakwa. Poin kedua, bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2021 sekitar pukul 19.50 WIB di kantor Koperasi Rizky Mandiri Jaya di Perumahan Kota Baru Indah, Blok E nomor 49 RT 30 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan yang menjadi korban adalah Aldoi. Poin berikutnya, bahwa benar perbuatan tersebut berawal pada pagi hari sekitar 07.00 WIB antara terdakwa dan korban sudah ribut mulut dan berkelahi tetapi berhasil dipisahkan dan didiamkan oleh teman-teman terdakwa. Karena masih sakit hati, terdakwa keluar dengan sepeda motor untuk keluar pergi dengan mengurut hidung dan muka. Terdakwa yang bengkak dan sakit hati habis dipukuli karena berkelahi dengan korban. Poin berikutnya, bahwa benar terdakwa masih mengenali batu gilingan cabai yang terdakwa gunakan untuk memukul korban, bahwa benar pertengkaran terdakwa dan saksi, istrinya, ikut mempengaruhi emosi terdakwa dan memicu melakukan pembunuhan terhadap korban. Selanjutnya, bahwa benar tidak ada saksi yang dapat meringankan terdakwa dalam perkara ini. Semua keterangan terdakwa tersebut di atas sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lainnya yang ingin terdakwa tambahkan dan dalam pemeriksaan ini. Poin terakhir, bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya. Berdasarkan barang bukti yang disita dalam persidangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu ada 1 buah batu gilingan, 1 helai baju kaos warna biru milik Aldoi, 1 unit kendaraan R2 merek Honda Revo, nomor polisi BH2682 IQ beserta STNK atas nama Suharudin, dan 1 buah pisau dapur. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan oleh hakim majelis memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya.
Selanjutnya berdasarkan analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami pada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur barang siapa. Yang kedua, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Unsur barang siapa dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri terdakwa ialah Dion Alfandi Simbolon alias Dion, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi. Selanjutnya dengan unsur sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Yang dimaksud dalam penjelasannya adalah yang dimaksud dengan unsur kesengajaan harus diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud, berbeda dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan. Unsur kesengajaan harus ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan sebagaimana yang dimaksud kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa sebagai pelaku pembunuhan dalam perkara ini adalah terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion, yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan terdakwa, dinyatakan membunuh korban dengan rencana sebelumnya. Dengan demikian, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Selanjutnya dalam kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dalam dakwaan dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Memperhatikan pula bahwa ternyata selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak terdapat suatu alasan apapun, baik yang dimaafkan atau membenarkan sifat melawan hukumnya. Perbuatan terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain sehingga menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi keluarga korban. Hal-hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperlihatkan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pertama, menyatakan terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut dalam terdakwa. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap Dion Alfandi Simbolon dengan pidana penjara selama 20 tahun. Yang ketiga, menyatakan barang bukti. Yang pertama itu ada 1 buah batu gilingan, 1 helai baju kaos warna biru milik Aldoi, 1 unit kendaraan R2 merek Honda Revon Nopol pada nomor polisi BH2682IQ beserta STNK atas nama Soharudin, dan 1 buah pisau dapur. Oleh karena itu menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Jaksa penuntut umum M. Aidil Prayoga SH MH. Terima kasih yang mulia.
Kepada penasihat hukum, apakah saudara akan memberikan pembelaan atas tuntutan jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap dengan surat pembelaan? Belum, Yang Mulia. Kami mohon kepada Ketua Majelis Sidang untuk memberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan surat pembelaan. Baiklah, kepada penasihat hukum, kami akan memberikan waktu selama 7 hari untuk menyusun surat pembelaan. Berhubung penasihat terdakwa belum siap dengan pembelaan, maka Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana tingkat pertama dengan nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi akan dituntut pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dengan nama terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion dengan agenda sidang pembacaan surat pembelaan dan oleh penasihat hukum. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 dengan nama terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion dengan agenda sidang pembacaan surat pembelaan oleh penasihat hukum. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penasihat hukum dipersilakan membacakan surat pembelaan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Majelis Hakim, Saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas berkat Ramadan karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri jalannya persidangan pada hari ini. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, yang penuh kearifannya memimpin jalannya persidangan ini guna memperoleh kebenaran material dan mengungkapkan perkara ini hingga sampailah kita pada tahap pembelaan. Tak lupa juga kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara jaksa penuntut umum yang telah melaksanakan pendakwaan tugasnya sebagai abdi negara, yang telah dengan sengaja segala upaya telah membantu menemukan kebenaran yang ditinjau dari sudut kepentingannya sebagai penuntut umum, yaitu daripada subjektif dari sisi objektif terhadap perkara yang kita hadapi sekarang ini. Berbeda dengan kami pembela dan penasihat hukum yang mempunyai pandangan yang objektif dan dari posisi yang subjektif, namun hendaklah pembelaan yang kami ajukan ini dimulai semata-mata sebagai analisa perkara yang sedang kami hadapi sebagai persoalan hukum, khususnya hukum acara pidana dapat dilihat dari segi pembelaan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk menemukan kebenaran material dalam perkara ini, kami penasihat hukum telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Keterangan saksi yang pertama, saksi Desi Kristina Sitongan telah dianggap dibacakan. Yang kedua yaitu saksi dari Fatma Husna sudah dianggap telah dibacakan. Keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar jam 1 WIB di Jalan Lejen Suprajo Effendi RT 1 RW 3 Kelurahan Telanai Pura Kecamatan Telanai Kota Jambi, tepatnya di kediaman terdakwa, bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana yang sebab hilangnya nyawa orang lain tersebut pada 2 minggu tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 20 di kantor Koperasi Rizky Mandiri Jaya di Perumahan Kota Baru Indah Blok E nomor 49 RT 30 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan yang menjadi korban adalah Aldoi. Bahwa benar terdakwa kenal baik dengan korban karena korban merupakan teman kantor terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan keluarganya. Bahwa benar yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa sakit hati akan perlakuan korban tersebut.
sehingga terdakwa di mana sebelumnya sekitar 1 minggu sebelum kejadian terdakwa dibangunkan oleh korban dengan kakinya dan terdakwa sempat marah. Dan pagi hari kejadian kembali korban menyuruh terdakwa mengepel lantai dan akhirnya rebut dan berkelahi, tetapi berhasil dipisahkan oleh teman-teman dan didamaikan. Karena masih sakit hati, terdakwa merencanakan untuk membunuh korban. Bahwa benar terdakwa masih mengenali batu gilingan cabai yang terdakwa gunakan untuk memukul korban. Bahwa benar pertengkaran terdakwa dan saksi ikut mempengaruhi emosi terdakwa dan memicu melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa benar terdakwa yang sering melakukan kekerasan dengan istrinya dengan berbagai alasan. Bahwa benar tidak ada saksi yang dapat diperingatkan terdakwa pada perkara ini. Semua keterangan terdakwa tersebut di atas sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lainnya yang ingin terdakwa tambahkan dalam perkara ini. Bahwa benar terdakwa menyelesaikan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serupa maupun tindak pidana lainnya. Kesimpulan, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kami menerima bahwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar pasal 360 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dakwaan, dan kepada terdakwa dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdapat suatu alasan baik yang dapat memaafkan atau mengurangi hukuman terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion. Hal-hal yang meringankan terdakwa, bahwa dalam hal ini patut pula kita sampaikan hal-hal yang meringankan terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan daripada majelis hakim yang mulia sebelum meringankan putusan akhir kepada terdakwa. Terdakwa menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa menyelesaikan perbuatannya yang dilakukannya, bahwa terdakwa melihat bersikap sopan di dalam persidangan, bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga perbuatan berjalan dengan lancar, bahwa belum pernah dihukum, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan sengaja rendah hati kami memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara A untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya atau subsidiar. Jika majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum, hormat kami penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Baik. Apakah jaksa penuntut umum akan mengajukan replik? Tidak, yang mulia. Baiklah. Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti serta pembacaan surat tuntutan dan pembelaan terdakwa, maka pemeriksaan kasus ini telah selesai. Untuk selanjutnya, maka Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa menghadiri perkara pembunuhan berencana dalam tingkat pertama nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion, saya nyatakan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Dengan ini sidang ditunda. Sidang lanjutan pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana tingkat pertama dengan nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 dengan nama terdakwa Dion Alfandi Simbolon alias Dion dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Surat putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama Dion Alfandi Simbolon alias Dion, tempat lahir Jakarta, umur 21 tahun, tanggal lahir 13 Januari 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lejen Suprapto Effendi, RT 01 RW 03 Kelurahan Telanepura, Kecamatan Selanik, Kota Jambi. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan pegawai swasta, pendidikan SMA. Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 2 Februari 2021.
terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara Kota Jambi masing-masing berdasarkan surat pemerintah penahanan oleh penyidik Polri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 21 Februari 2021. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Penuntut umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 28 Maret 2021. Setelah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Kota Jambi tentang penunjukan majelis hakim. 2. Penetapan majelis hakim tentang penetapan hari sidang. 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Dion Alvani Simbolon alias Dion terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer yaitu pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dion Alvani Simbolon dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah batu biru, 1 helai baju kaos warna biru mid alloy, 1 unit kendaraan R2 merek Honda Revo nomor BH2682 IQ beserta STNK atas nama Soharudin, 1 buah pisau dapur. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa di persidangan terdakwa memberi tanggapan atas tuntutan jaksa penuntut umum dengan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman. Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan tadi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dihadirkan tadi. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar terdakwa Dion Alvani Simbolon alias Dion ditangkap pada 2 Februari 2021 sekitar jam 13 WIB di Jalan Lejen Suprapto Effendi RT 01 RW 03 Kelurahan Ternate Plat, Kecamatan Ternate Kota Jambi, tepatnya di kediaman terdakwa. 2. Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 20 WIB di kantor koperasi Rizky Mandiri Jaya di perumahan Kota Baru Indah Blok E nomor 49 RT 30 Kelurahan Pelani Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dan yang menjadi korban adalah Alwi. 3. Bahwa benar terdakwa kenal baik dengan korban karena korban merupakan teman kantor terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. 4. Bahwa benar yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena terdakwa sakit hati atas perlakuan korban kepada terdakwa di mana sebelumnya sekitar 1 minggu sebelum kejadian terdakwa dibangunkan oleh korban dengan kaki dan terdakwa sempat marah dan pada pagi hari kejadian kembali korban menyuruh terdakwa mengambil lantai dan akhirnya ribut dan berkelahi tetapi berhasil dipisahkan oleh teman-teman dan didamaikan. Karena masih sakit hati terdakwa merencanakan untuk membunuh terhadap korban. 5. Bahwa benar perbuatan tersebut berawal dari pagi hari sekitar pukul 07 WIB antara terdakwa dan korban sudah berebut mulut dan berkelahi tetapi berhasil dipisahkan dan didamaikan oleh teman-teman terdakwa. Karena masih sakit hati, terdakwa keluar dengan sepeda motor untuk keluar pergi mengurut hidung dan muka terdakwa yang bengkak dan sakit hati habis dipukuli karena berkelahi dengan korban di Simpang Rimbo sebelum Citra Raya. 6. Bahwa benar setelah urut terdakwa pergi membeli pisau di warung daerah Maya dan terdakwa disimpan dalam jok sepeda motor kemudian kembali lagi ke motor dan mes dan baring-baring dan terdakwa memandang korban yang senyum sinis melihat terdakwa yang bengkak mukanya. 7. Benar bahwa sekitar pukul 16 WIB terdakwa pergi lagi dengan teman terdakwa Stephen bermain di Citra Raya untuk menenangkan pikiran terdakwa. Menjelang maghrib, terdakwa pulang ke kantor dan memarkirkan sepeda motor di depan kantor dengan kunci tetap berada di sepeda motor dan terdakwa mengambil pisau dalam jok dan menyelipkan ke pinggang
belakang terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kantor dan melihat korban lagi duduk di ruang belakang bersama dengan lainnya sedang main HP. Kemudian setelah berada di dalam kantor, terdakwa masuk ke dapur pura-pura makan dan mengambil batu gilingan dan mendekati korban lalu memukuli dahi dan kepala depan dengan batu gilingan 1 kali dengan tangan kanan terdakwa, dan korban berdiri melihat hal tersebut. Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang terdakwa dengan tangan kanan terdakwa ke arah dada, pinggang dan perut korban beberapa kali, dan korban langsung ambruk di lantai dan terdakwa langsung lari dan membuang pisau tersebut di dekat korban. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sampailah kami pada pembuktian yuridis dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 3. Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang menunjuk kepada manusia sebagai objek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikarenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk dilanjutkan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah batu giling, 1 helai baju kaos warna biru milik Aldo, 1 unit kendaraan R2 merek Honda Revo nomor BH 2682 IQ beserta STNK atas nama Sumarudin, 1 buah pisau dapur. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 1. Terdakwa menyesali perbuatannya. 2. Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini, memperhatikan pasal 340 KUH pidana. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Jambi pada hari tanggal 23 Februari 2021 oleh Jeremy Enrico SHMH sebagai Hakim Ketua dan Setia Ratu Gustin SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Ruth Monica Bella SHMH sebagai Hakim Anggota 2 yang diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Jambi serta dihadiri oleh Angelika Rotua SHMH dan M. Aidil Prayoga SHMH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan di hadapan terdakwa. Hakim Ketua Jeremy Enrico Siombing ditandatangani. Hakim Anggota Ratu Setia Ratu Gustin ditandatangani. Ruth Monica Bella Merdekawati Hakim Anggota 2 ditandatangani.
Demikianlah pada hari ini, Kamis 25 Maret 2021, oleh kami Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 183 garing pidana biasa garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jambi dengan terdakwa Dion Afandi Simbolon alias Dion dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Sekian persidangan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.